Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurhaliza, Prodi D3 Keperawatan, Stikes Akpit Wijaya Husada Bogor. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Pembahasan kali ini adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengontrol semua kegiatan di tubuh manusia, seperti berjalan, berjinjit, menari, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain sebagainya. Sistem ini bekerja sebagai penghubung dan mengkoordinasikan sistem indera, otot, dan kelenjar. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan pusat koordinasi dari segala respon terhadap berbagai rangsangan. Sistem ini tersusun atas otak dan sumsum tulang belakang. 1. Otak. Otak merupakan pusat saraf yang paling utama yang terletak di dalam rongga tengkorak. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Cerebrum yaitu pengontrol utama gerakan tubuh yang disadari dan memiliki banyak fungsi utama. Selanjutnya cerebellum, yaitu koordinator dan penyeimbang gerakan otot. Dan terakhir ada brainstem, yaitu mengontrol gerakan yang tidak disadari, seperti tekanan darah, denyut jantung, atau bernafas. 2. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang disebut juga medula spinalis, adalah suatu saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak, serta melengkungi dan dilindungi oleh tulang belakang. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem yang tidak memiliki fungsi koordinasi, hanya dapat menerima dan menyalurkan rangsang, yaitu mengatur saraf keluar dari dan masuk ke otak, ataupun keluar dari dan masuk ke sumsum tulang belakang. Sistem ini terdiri dari dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. 1. Sistem saraf somatik. Sistem saraf ini bekerja sesuai dengan kesadaran. Sistem saraf ini akan meneruskan impuls dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat dan meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot kerangka tubuh. Sistem saraf ini tersusun atas saraf kranial dan saraf spinal. 2. Saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah saraf yang mengatur organ tubuh yang bergerak secara otomatis. Saraf otonom biasa disebut sebagai saraf motorik, di mana terdiri dari dua saraf, yakni saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kedua saraf ini memiliki fungsi yang berlawanan, sehingga tercipta suatu keseimbangan. Sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Struktur sel saraf atau neuron. 1. Dendrit, menerima dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf. 2. Nukleus, disebut juga inti sel, berfungsi sebagai pusat pengendalian seluruh kegiatan suatu sel. 3. Badan sel, bagian utama neuron yang memiliki inti sel. 4. Akson, mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain atau ke jaringan lain. 5. Selubung mielin, bagian sel yang membungkus akson. 6. Nodus Ranvier, berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. 7. Sel Schwann, sel yang mengelilingi selubung mielin. 8. Ujung akson, tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi 3 kelompok, yaitu 1. Sel saraf sensorik. Fungsinya
menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. 2. Sel saraf intermediate. Fungsinya menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. 3. Sel saraf motorik. Fungsinya mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.